Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Apa kabar semuanya? Kita percaya bahwa kasih Kristus yang menyertai setiap kita. Dimanapun Anda berada, mari kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya! For the Lord is good. Karena Tuhan itu baik dan bahwasanya sungguh dahsyat kasih dan setianya, anugerah, rahmat dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya senantiasa mengalir sampai hari ini. Kami ingin menyanyikan kasih setia-Mu. Kami ingin menyanyikan anugerah-Mu yang besar. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but
Kami tahu kami bukan siapa-siapa Tuhan sampai Engkau menemukan kami. We are nothing Lord. Sampai Engkau menjumpai kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan, anak kesayangan-Mu. Sebab itu hari ini tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur Tuhan. Apapun keadaan hari ini, anugerah-Mu lebih besar dari segala-galanya Tuhan. We thank you Father. We thank you Jesus. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Dimanapun Anda berada, berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, mujizat-Mu masih terjadi. Yesus, 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 kami berseru, kami percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Bahwa masih ada Tuhan yang luar biasa. Dia berjalan berkeliling berbuat baik, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberi pengharapan yang baru kepada Anda dan saya. Dan Yesus yang sama, Dia ada saat ini dimanapun Anda berada. Let's sing again. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Amin. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru
berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percayalah, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dimanapun Anda berada, mari angkat tanganmu, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, go upon your name, Lord. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, Dia akan segera menghampiri. Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pada hari ini dalam ibadah pada saat ini. Dan kami minta Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu ini dan semua umat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman-Nya berkata demikian, "Bangkitlah, menjadi teranglah,
Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Firman Tuhan pada hari ini, saudaraku, yang kita renungkan pada hari ini, berbicara kepada kita untuk kita bangkit dan menjadi terang. Dan dikatakan di firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, dengan jelas bahwa sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Akibat daripada COVID-19 ini, Saudaraku, banyak orang, Saudaraku, mengalami keterpurukan, kegagalan di dalam usaha, di dalam pekerjaannya. Bahkan banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Banyak orang juga mengalami keterpurukan, Saudaraku, di dalam hal ekonomi. Dan banyak orang kehilangan orang-orang yang dicintai, saudaraku. Mereka meninggal akibat COVID, padahal mereka adalah tulang punggung daripada keluarga. Sehingga akhirnya banyak orang mengalami masalah di dalam ekonomi. Dan banyak sekali hari-hari ini, saudaraku, banyak orang juga mengalami sakit akibat COVID-19 ini. Sehingga mereka tidak bisa bekerja, saudaraku, dengan baik. Mereka, saudaraku, tidak bisa melakukan tugas pekerjaannya, usahanya. Akhirnya mereka mengalami, saudaraku, keterpurukan di dalam hal finansial, dalam hal, saudaraku, ekonomi. Tapi hari ini ada sebuah kabar yang baik buat setiap kita. Tuhan ingin kita bangkit daripada keterpurukan ini. Karena, saudaraku, semua persoalan-persoalan ini yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, membuat banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, mereka akibat dari mengalami keterpurukan dan kegagalan ini, mereka menjadi putus asa, mereka frustasi, mereka mengalami depresi, mereka kehilangan pengharapan, bahkan mereka kehilangan semangat juang, mereka merasa hidupnya tidak berharga, bahkan mereka akhirnya, saudaraku, iman mereka, saudaraku, menjadi lemah, bahkan mati, dan mereka merasa Tuhan tidak ada. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan mereka. Padahal Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita. Dia ada, Dia sangat peduli buat setiap kita. Maka itu, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita bangkit. Dan Tuhan ingin kita menjadi terang, saudaraku. Dan Tuhan ingin sekali lagi kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan ingin genapi dalam kehidupan setiap kita. Maka itu bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit, Bapak Ibu Saudaraku, dari keterpurukan, daripada kegagalan ini. Yang pertama Tuhan ingatkan saya, saudaraku, yaitu, saudaraku, dari firman Tuhan Yesaya 43 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan ingin menyadarkan setiap kita bahwa kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan ini? Kita harus menyadari bahwa kita ini berharga dan kita ini mulia. Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Maka itu, Bapak Ibu Saudaraku, berhentilah, saudaraku, terus mengatakan dalam diri kita, berpikir, saudaraku, atau terus menyalahkan diri kita atas akibat apa yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, kegagalan ataupun keterpurukan yang kita alami. Berhentilah terus menyalahkan diri sendiri. Hari ini kita mulai bangkit, saudaraku, dan menyadari, saudaraku, bahwa kita ini berharga dan mulia, saudaraku, di hadapan Tuhan. Maka itu, Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita bisa gagal di dalam menjalani kehidupan ini, dalam setiap usaha, dalam kita membangun, saudaraku, pekerjaan, dalam membangun usaha, bahkan dalam membangun, Bapak Ibu Saudaraku, rumah tangga. Ada masalah, ada barangkali kegagalan yang kita hadapi. Atau barangkali, saudaraku, kita mengalami keterpurukan masalah ekonomi karena barangkali kita salah dalam mengatur keuangan atau mengambil keputusan yang salah dalam bisnis, sehingga akhirnya, saudaraku, kita punya masalah dalam hal ekonomi. Tapi Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Amin. Jangan terus menyalahkan diri sendiri terus-menerus, saudaraku, sehingga akhirnya engkau tidak bisa bangkit kembali. Tapi hari ini datanglah kepada Tuhan, saudaraku, datanglah dan minta ampun kepada Tuhan. Setiap kita pernah melakukan kesalahan,
Dan barangkali apa yang terjadi hari ini, pasti juga ada kesalahan yang kita buat. Tapi hari ini yang perlu kita lakukan, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita mau katakan, Tuhan ampuni kalau aku salah. Ampuni Tuhan kalau aku salah mengambil keputusan. Ampuni Tuhan kalau aku salah dalam menjalankan usaha pekerjaan Tuhan. Barangkali tidak berkenan di hadapan-Mu. Barangkali Tuhan, aku ini salah Tuhan. Mementingkan diri sendiri. Barangkali Tuhan, aku tidak dengar-dengaran atas nasihat banyak orang yang sebenarnya aku tidak harus melakukan hal ini, tapi aku memaksakan diriku hanya karena sebuah keuntungan yang besar yang ingin aku capai, sehingga aku salah mengambil keputusan, sehingga aku gagal. Tuhan itu mengasihi setiap kita, saudaraku, yang mau datang merendahkan diri dan minta ampun. Dan saya percaya belas kasihan Tuhan akan turun buat setiap kita, dan Tuhan akan mengampuni kita. Dan ketika kita mengaku, saudaraku, semua dosa dan kesalahan kita minta ampun, dan kita mau berubah dalam hidup ini untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kenapa? Ketika kita minta ampun, darahnya akan menyucikan kita, darahnya akan membenarkan kita, darahnya akan menguduskan kita, sehingga kita layak, saudaraku, untuk menerima janji Tuhan, sehingga pemulihan itu akan Tuhan nyatakan. Saya percaya ketika saudara menerima pengampunan dan saudara merasa hari ini bahwa dirimu berharga, saudaraku, hidupmu mulia karena penebusan darah Yesus itu yang sudah, saudaraku, menyucikan hidupmu, maka saya percaya engkau bisa bangkit, engkau bisa memiliki semangat juang lagi untuk berusaha, untuk, saudaraku, berjuang lagi, saudaraku, menghadapi kehidupan ini. Dan saya percaya bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita perlu bangkit. Kita menyadari hari ini bahwa hidupku sudah sudah ditebus, sudah diampuni. Aku berharga, aku mulia, dan aku percaya bersama Tuhan aku akan melakukan perkara yang besar. Apa yang ku kerjakan, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan membuat berhasil. Saudara harus lakukan, saudara harus mulai bangkit, saudara harus mulai berjuang kembali, saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada dan menyertai saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, saudaraku. Maka itu saya percaya ketika saudara menyadari saudara berharga dan mulia, saudaraku akan mengalami keberhasilan. Percayalah, setiap langkah hidupmu pasti ada mujizat bersama dengan Tuhan Yesus. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan, setiap apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Percayalah, ada Tuhan yang akan membuat engkau semakin hari semakin berhasil, dan engkau akan mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan, saudaraku, dari kegagalan dalam hidup ini? Yang kedua, bersyukur. Firman-Nya berkata di 1 Tesalonika 5:8, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, saudaraku, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sekalipun, saudaraku, keadaan kita nggak baik, tapi kita bersyukur kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi setiap kita. Maka itu seperti Daud berkata di Mazmur 34 ayat 9a, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sekalipun keadaan kita nggak baik, kita harus katakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kita harus katakan bahwa Tuhanku baik, Tuhanku mengasihi aku, Tuhanku memperhatikan aku. Sekalipun keadaanku tidak baik, Tuhan Yesusku tetap baik. Tuhan Yesusku adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhanku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bersyukurlah selalu dengan memperkatakan dan berpikiran, saudaraku, dengan pikiran-pikiran yang baik, saudaraku. Amin. Selalu katakan perkataan yang baik, dan berpikirlah sesuatu yang selalu baik tentang Tuhan yang baik, tentang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Itu terus saudara perkatakan, terus saudara terus pikirkan dalam kehidupan saudara. Itu akan membangkitkan, saudaraku, imanmu. Saudaraku, akan membuat imanmu bertumbuh, membuat imanmu menjadi kuat, sehingga, saudaraku, engkau memiliki kekuatan untuk sanggup untuk berjuang kembali menghadapi, saudaraku, tantangan hidup ini.
Dan saya percaya saudaraku, di dalam ucapan syukur itu ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan menyatakan sekali lagi mujizatnya, perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kehidupan ini saya pun juga mengalami banyak hal yang di dalam tantangan dalam kehidupan ini. Masalah demi masalah bertubi-tubi mendatangi saya. Dan kadang-kadang saya merasa, aduh Tuhan, saya gagal. Saya merasa bahwa, aduh Tuhan, saya mengalami keterpurukan. Saya merasa saya nggak layak. Hidup saya merasa, aduh, saya nggak berharga lagi. Tapi satu hal Tuhan menyadarkan saya, dapat firman-Nya bahwa saya ini berharga dan mulia. Yang Tuhan mau hari ini, saya kembali mengandalkan Dia, mempercayai Dia, dan mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus hidup saya. Maka Tuhan ingatkan saya untuk saya datang kembali merendahkan diri, mengakui Dia, minta ampun kepada Tuhan. Barangkali ada kesalahan yang saya buat, ada celah yang saya buat tanpa saya sadari ataupun saya sadari. Disitulah saya minta ampun, saudara. Dan akhirnya Tuhan memulihkan saya. Ketika saya minta ampun, saya tahu bahwa Tuhan mengampuni saya. Darahnya menyucikan saya, darahnya menguduskan saya, darahnya membenarkan saya, sehingga saya layak, saya berharga di mata Tuhan untuk menerima anugerahnya, menerima kebaikannya. Maka itu buat saya semangat, saudaraku. Dan mulai saat itu, saudaraku, sekalipun belum terjadi perubahan, saya bersyukur. Saya mulai memperkatakan hal-hal yang baik tentang betapa baiknya Tuhan. Saya memperkatakan, saya bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Sekalipun keadaan belum baik, saya terus memperkatakan, saya selalu berpikiran bahwa Tuhan itu baik. Tuhan sedang melakukan kebaikannya, Tuhan sedang melakukan perbuatan yang ajaib atas hidup saya. Dia sedang menolong, Dia sedang membuka jalan buat saya, saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan saya. Itu yang saya selalu perkatakan dan saya pikirkan tentang kebaikan Tuhan. Dan saya mulai mengalami kekuatan iman, sehingga saya mulai, saudaraku, memiliki kekuatan, kemampuan untuk memulai, saudaraku, sesuatu, saudaraku, yang baru. Dan saya mulai kembali berjuang menghadapi situasi yang gak baik. Dan saya percaya ketika saya mulai bersyukur, saudaraku, saya mulai memperkatakan, berpikiran tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kebaikan Tuhan itu, saya mulai melihat bagaimana Tuhan mulai menolong saya, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, step demi step, saudaraku. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita bangkit, dan Tuhan mau kita menjadi terang, saudaraku. Maka itu supaya kita, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa mengalami, Bapak Ibu Saudaraku, kemenangan dalam hidup ini, dengan menghadapi tantangan persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita menjadi terang, menjadi berkat buat banyak orang, saudaraku. Kita tidak menjadi orang egois yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya, saudaraku, terus mengasihani diri juga. Karena masalah demi masalah yang kita hadapi, itu sama juga kita menjadi orang egois. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar hari ini untuk belajar juga menjadi berkat, memperhatikan orang lain, supaya orang lain juga boleh melihat Yesus Kristus lewat perbuatan kita. Dengan kita memberikan kekuatan, nasihat buat orang lain, ketika mereka sedang mengalami keterpurukan, kegagalan, kita bisa ceritakan kepada mereka tentang kasih kebaikan Tuhan. Atau dengan lewat doa-doa kita, saudaraku, setiap kita berdoa, kita, saudaraku, menaikkan doa-doa buat mereka juga. Juga Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memiliki kelebihan dalam hal finansial, kita bisa menolong orang lain yang susah, saudaraku, dalam hal keuangan, supaya mereka pun bisa merasakan kasih Tuhan. Dan saya percaya apa yang saudara tabur, ketika saudara menabur kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Sekalipun keadaan saudara sulit hari-hari ini, tetapi tetap ceritakanlah kasih Tuhan, tetap jadi berkat buat banyak orang. Saya percaya, saudaraku, seperti yang dikatakan firman Tuhan kitab Amsal 11 ayat 25, orang yang murah hati akan makmur, dikatakan. Jadi ketika saudara belajar dan mau menabur, saudaraku, saudara gak akan pernah kekurangan. Amin.
Bahkan dikatakan saudara akan makmur, diberkati Tuhan. Bahkan juga dikatakan siapapun yang menyegarkan orang lain akan disegarkan. Ketika saudara menyegarkan iman orang lain, saudara memberikan pengharapan buat orang lain, saudara pun akan disegarkan imanmu. Saudara akan mendapatkan pengharapan yang baru, sehingga saudara akan mengalami kekuatan, sehingga saudara boleh melangkah dan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini jangan menyerah, kita perlu bangkit dan terus menjadi terang buat banyak orang. Dan sebelum kita akhiri renungan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Kalau hari ini engkau sudah mengalami keterpurukan atau kegagalan, bangkit, amin. Dan kita berdoa sepakat bahwa kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar dan kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami sepakat di hadapan-Mu, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup menolong setiap kami. Kalau ada kami yang sedang mengalami keterpurukan Tuhan, kegagalan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ataupun Tuhan barangkali kami sedang mengalami sakit Tuhan, akibat dari penyakit COVID atau penyakit apapun, kami minta dalam nama Yesus, Tuhan Engkau turun tangan, Engkau menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Dan kami percaya saat ini juga kami terima kuasa dan mujizat-Mu, dan kami mengalami kemenangan, jalan keluar. Bahkan kami melihat janji-Mu dan berkat-Mu dikenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya percaya di dalam perjamuan kudus ini kita akan mengalami kuasa perbuatan Tuhan yang ajaib atas setiap kita. Ketika kita percaya bahwa lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saudaraku, di mana Dia sudah menebus dosa kita dan menanggung semua sakit penyakit kita dan persoalan kita, kita percaya kita disembuhkan, kita diampuni dosa kita dipulihkan, dan kita dibenarkan, disucikan, dan dikuduskan. Maka saya percaya kita akan mengalami, saudaraku, kuasa Tuhan yang dahsyat ketika kita sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Ketika kita makan roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, ketika kita minum anggur merupakan persekutuan dengan darah Yesus, ketika kita makan dengan iman percaya, maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat roti yang telah saudara siapkan, dan sebelum kita memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan tubuh Yesus, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat anggur yang telah saudara siapkan, dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib, yang kami peringati Tuhan saat ini lewat perjamuan kudus ini. Kami percaya saat ini kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Perbuatan yang ajaib-Mu Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan menyatakan pemulihan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan atas setiap kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami. Dan kami terima anugerah kebaikan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara lewat online Anda boleh memberikan dengan kerelaan hati, lewat mentransferkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa pada jam 11.15 ada Reward Kids untuk anak-anak kita untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan terima kasih buat semua dukungan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada permohonan doa dan konseling, Anda boleh mengirimkan ke nomor juga yang tertera di bawah ini. Senang sekali boleh bersama-sama, dan kalau ada yang pertama kali bergabung, welcome to Reward. Dan kami rindu untuk bersama-sama kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan terus bertumbuh dalam pengenalan iman. Thank you so much Pastor Dave Novendus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan thank you for joining us. Thank you untuk semua waktu yang telah diberikan, dan maju terus, jangan pernah menyerah, percaya saja. Reward, semangat. Yesus mengasihi kita selama-lamanya. God bless you. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu hari ini buat kami. Terima kasih Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan saat ini juga kami memperoleh kuasa kasih dan kebaikan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, kami rindukan berkat-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Maka itu jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku, tetap kuat dan semangat selalu di dalam Tuhan.